warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ulun ingin mempresentasikan budaya positif di dunia pendidikan. Sebelumnya ulun terima kasih dulu kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk saya menseminarkan atau mempresentasikan budaya positif. Langsung saja Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, budaya positif itu terbagi ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Nah, yang pertama dulu yaitu tadi disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Konsep disiplin positif pertama yang pertama kali diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara. Menurutnya, disiplin positif menjadi syarat utama untuk mewujudkan kemerdekaan di bidang pendidikan. Mengutip situs Kemendikbud, disiplin positif adalah kedisiplinan yang berasal dari dalam diri atau self-discipline, serta didik tanpa dipengaruhi oleh hukuman maupun hadiah. Perilaku self-discipline dapat membuat seseorang menggali potensi terbaiknya untuk mencapai tujuan mulia yang dihargai dan bermakna. Ada tujuan dari disiplin positif adalah yaitu untuk membentuk individu yang mampu menguasai diri dan bertanggung jawab atas perilaku maupun tindakan yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal dalam dunia pendidikan dapat diartikan sebagai standar, ukuran, atau norma yang kebaikan yang disepakati bersama oleh lembaga atau institusi pendidikan. Kesepakatan tersebut berlaku universal untuk setiap orang yang berada di lingkungan lembaga institusi tersebut tanpa memandang suku, agama, ras, atau latar belakang sosial. Nah, yang kedua yaitu teori hukuman, motivasi, penghargaan, dan restitusi. Di sana ada 3 menurut Dian Gosen, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama itu yaitu adalah tingkat terendah dari perilaku manusia. Biasanya orang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, biasanya dia akan bertanya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukan apa yang diperintahkan? Dan yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Satu tingkatan di atas motivasi yang pertama tadi, yaitu di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, yang kedua ini adalah motivasi sedang. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya bila melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Nah, yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Adapun ciri-ciri keyakinan kelas yaitu ada 6. Yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua yaitu keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Dan yang ketiga yaitu keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang keempat, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Dan yang kelima, pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir atau yang keenam, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, di sini saya ada contoh pembuatan video keyakinan kelas dari kelas 4. Bisa Bapak Ibu simak. Semuanya silakan bergantian ya, menerapkan apa yang sudah kalian buat. Apa yang sudah kalian buat harus kalian terapkan. Nanti ini kita tempel di mana dulu. Nah, Bapak Ibu, seperti itulah contoh kegiatan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harus dari murid-murid itu sendiri sebagai yang membuat, dan kita hanya menjalankan apa yang sudah mereka buat. Adapun yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Nah, untuk yang pertama yaitu bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis
untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dan yang kedua yaitu kasih sayang. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan keluarga, pasangan, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Dan yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan menguasai yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Dan yang keempat yaitu kebebasan. Nah, kebutuhan kebebasan ini adalah untuk kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang anak dengan kebutuhan kebebasan. Yang terakhir yaitu kesenangan. Nah, kesenangan itu kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan, mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, untuk yang penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas. Atau bisa juga, kamu selalu saja salah. Dan juga selalu pasti
selalu yang terakhir di kelas. Nah, itu penghukum ini biasanya suka menyalahkan murid. Guru seperti ini senantiasa hanya percaya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Dan yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Ada contoh kata-katanya yaitu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Kata-kata yang kedua yaitu, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Dan yang ketiga contohnya yaitu, gimana coba kalau orang tua kamu tahu bahwa kamu berbuat begini. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid mereka tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Dan yang ketiga yaitu teman. 5 posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengkontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik, berupa hubungan baik antara murid dan guru. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contoh perkataannya yaitu, ayo bantulah demi bapak, atau ayo bantulah demi ibu. Yang kedua, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Yang ketiga yaitu, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan biasanya akan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Nah, di posisi ini kita lebih akrab dengan murid, tetapi murid mungkin akan merasa kita sebagai teman. Yang keempat yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan yang konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi kontrol. Pertanyaan yang diajukan oleh pemantau biasanya, peraturannya apa? Atau apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dan yang kelima yaitu manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi
atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut jika diperlukan. Nah, kebanyakan kita di sekolah atau yang baik dilakukan yaitu sebagai manajer. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid-murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Adapun seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, yaitu kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apa yang kamu meyakininya, apakah kamu meyakininya? Nah, itu juga kembali ke keyakinan kelas. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah, dikembalikan lagi kepada murid tersebut. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Artinya semuanya itu dikembalikan lagi kepada murid. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seseorang manajer bukan hanya mengisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Kita sebagai pendidik, yang paling baik dari 5 posisi kontrol ini yaitu manajer. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Yang pertama dulu, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu biasanya kata-kata yang akan kita tunjukkan kepada murid agar murid lebih terbuka lagi nanti bercerita. Dan juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, biasanya ada kata-kata seperti itu yang keluar dari seorang pendidik kepada muridnya. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Biasanya di waktu kita dengan murid, kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, di sini ada contoh video segitiga restitusi saya bersama murid.
Kurang dari. Baru kelihatan. Saya ulang sekali lagi ya, karena suaranya baru. Yang beberapa hari ini kamu sedang terlambat. Hari ini juga kan? Dalam minggu ini kamu berapa kali terlambat? Kalau terlambat itu kesalahan atau bukan? Bisa. Suatu kesalahan itu manusiawi. Semua orang pasti mempunyai kesalahan. Yang terpenting kita harus memperbaikinya dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Karena kita cari solusinya bersama-sama ya. Bertanya, mengapa kita tidak datang terlambat? Pasti kita punya alasannya. Kamu punya keyakinan yang kita sepakati? Kalau terlambat, sesuai keyakinan kelas, kita atau tidak? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang terlanggar? Disiplin itu penting tidak untuk kamu? Nah, betul. Disiplin itu penting karena kita menghargai orang kita dan juga menghargai waktu. Ya, tidak apa-apa kita. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat di sekolah? Nah, sekarang kamu sudah menemukan solusinya. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Nah, itu tadi contoh video restitusi. Menstabilkan dulu anaknya, menstabilkan identitas, terus menanyakan mengapa datang terlambat, dan yang terakhir kita cari apa permasalahannya, lalu dia sendiri yang menemukan bagaimana cara mengatasi masalah yang dia hadapi. Nah, Bapak Ibu, itu tadi budaya positif yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkannya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada? Kalau tidak ada, langsung saja saya tutup. Sepertinya Bapak Ibu sudah memahami budaya positif yang saya presentasikan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, di depan Bapak ini ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kalian nanti diminta menuliskan apa yang kalian inginkan di dalam pembelajaran kita. Bapak kasih contoh, misalnya waktu belajar tidak boleh berkeliaran di sana kemari. Nah, seperti itu. Sudah paham? Nah, sekarang Bapak tanya dulu satu-satu untuk keyakinan kelas kita. Mulai dari si Jopiro. Tidak boleh jalan-jalan pas jam pelajaran. Oh iya, tidak boleh jalan-jalan di jam pelajaran. Nanti akan Bapak bagikan ini ya.
Tapi dah Bapak tanya satu-satu, nanti akan Bapak bagikan. Dan kalian nanti tempel ke depan sini, tempel ke sini ya. Tempel. Tulis keyakinan apa yang kalian buat. Nah, apa yang kalian mau. Nanti kalau sudah semuanya mengumpul, baru kita sepakati. Nah, paham? Nah, sekarang Bapak bagikan dulu ya. Nah, tulis, silakan tulis. Nah, ini buat tempel. Nah. Tulis di sini. Hati-hati terbalik itu buat ditempel nanti. Nah, cari yang ada lainnya. Nah, jangan sampai terbalik. Lalu tulis. Berapa orang yang belum? Nah, tulis dulu keyakinan yang mau kalian buat. Apa yang mau kalian sepakati ya. Silahkan tulis dulu. Tulis. Nanti kalaunya sudah kalian tempel. Nanti Bapak tanya beberapa orang saja keyakinan apa yang sudah kalian tulis. Nanti baru kita tempel di sini. Sudah? Ya, sudah. Nah, tadi dari Piro sudah. Sekarang Bapak tanya lagi si Kamila, apa yang mau dibuat tadi? Iya, tidak boleh berkata-kata kasar. Farid? Tidak boleh membawa mainan di kelas. Ya, sama? Ya. Tidak boleh membuli teman. Ya, tidak boleh membuli teman. Apa lagi? Membantu kebiasaan. Ya. Tidak. Setiap lonceng berbunyi kita harus melaksanakan baris yang rapi. Ya. Ini. Ya. Ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, tidak boleh nyontek. Terus? Ya. Ya. Ya, benar. Semuanya silakan bergantian ya dalam di baris ini tempel ke depan. Ya, tempel. Barisan depan dulu, barisan depan, tempel. Barisan depan. Ya, Rama, tarik, tempel. Ya, tempel. Ya, nggak usah rata-rata. Ya. Tempel. Ya. Ya, terus barisan kedua silakan maju. Ya, silakan tempel. Nah, ini dia kalian sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, dan Bapak harapkan nanti kalian harus menjalankan dan menerapkan apa yang sudah kalian buat. Nah, apa yang sudah kalian buat harus kalian terapkan. Nanti ini kita tempel di mana? Masih ada yang belum? Silakan. Nanti kalaunya sudah semua tertempel, nanti akan kita pajang di dinding kelas. Nah, jadi kalian ingat apa yang sudah kalian buat harus kalian sepakati. Nah, itu saja anak-anak. Terima kasih sudah mengisi atau membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas.